Halo semuanya, selamat siang untuk kelas siang dan selamat sore untuk kelas sore. Nah, sebelumnya sudah saya tunjukkan bagaimana proses pembuatan desain logo SMK TI Bali Global. Saya harap semuanya sudah bisa ya. Jadi itu hanyalah contoh kasus bagaimana melatih teknik, ya melatih bagaimana penguasaan membuat sebuah desain logo. Mulai dari analisa bentuk dasar, kemudian bagaimana penggunaan teknik-teknik dasarnya. Nah, sampai di sini saya harap kalian sudah memahami bagaimana penggunaan teknik shaping atau shape tool, termasuk juga menyusun objek-objek dasar. Nah, selanjutnya saya akan ajak kalian untuk latihan membuat desain logo lagi dari brand kendaraan yang terkenal ya. Nah, ini logonya Yamaha. Silahkan kalian amati dulu seperti apa logo Yamaha. Bagi yang sudah punya kendaraannya, diamati dulu logonya ada di depan itu. Nah, silakan kembali buka Corelnya seperti apa prosesnya. Nah, sekarang sebelum mulai kita perhatikan dulu detail bentuk logo Yamaha. Nah, saya ada sebuah brosur dari produk elektroniknya ya. Jadi merek Yamaha ini tidak hanya kendaraan bermotor, ada juga yang produk elektroniknya. Nah, ini satu-satunya merek yang punya banyak divisi lah ya. Kalau Honda tidak punya barang elektronik ya. Nah, kita fokus di bentuk dasarnya dulu, kita analisa dulu. Ini bentuk garpu ya. Nah, ini dibuat menggunakan bentuk kotak, kemudian ada melengkung, ini sudah pasti menggunakan objek lingkaran, dan ini bagian atasnya ya segitiga sudah pasti ya. Nanti di prosesnya ada menggunakan teknik weld, kemudian trim, dan masih tetap menggunakan shape tool. Lalu nanti diposisikan seperti ini. Ini proses duplikasi ya. Oke, langsung balik ke Corel. Buat file baru. Settingnya masih sama ya. Size A4, landscape, kemudian primary colornya RGB, rendering resolusi 300. Di sini kita kasih nama Yamaha. Nah, yang pertama kita buat ya bentuk garpunya ya, menggunakan rectangle tool ya, karena bentuk dasarnya kotak ya. Nah, kurang lebih sekian lah. Nah, oke. Sementara saya pakai warna abu-abu dulu ya, abu-abu terang. Nah, yang ada di sinilah ya. Kemudian garis pinggirnya saya hilangkan, klik kanan di sini ya. Nah, lalu kita duplikat dulu. Duplikat sama seperti biasa. Ya, seperti itu. Anggap sajalah lebarnya kita samakan. Ya, klik kanan. Ya. Oke. Nah, di sini ada bentuk lengkung ya. Jadi kita gunakan ellipse tool. Nah, biar mau pas, ini kita ambil dari pojokan sini, yang ada node-nya ini ya. Nah, node, klik. Agar bulat sempurna, proporsional, tahan kontrol. Kontrol, kemudian ya sampai ketemu edge seperti ini ya. Lepas. Nah, ini kita bawa naik ya. Oke, pastikan poin transformnya ini tepat di tengah-tengah ya. Oke, ini kita duplikat dulu lingkarannya, kita duplikat ke dalam. Tahan shift, klik kiri tahan shift ya, bawa ke tengah. Nah, pastikan juga tepat ya, klik kanan ya.
Oke. Saya pakai warna lain ya untuk melihat apakah sudah pas. Misalnya saya pakai warna kuning lah ya, kuning tanpa garis pinggir ya. Nah ini masih agak renggang, kurang mepet lagi dikit ya. Oke. Nah kurang lebih seperti itulah. Oops, sorry ya. Ini kadang-kadang agak menjengkelkan ya. Ya, oke. Nah, nanti kita lihat apakah sudah pas apa belum nanti. Oke, ini sementara balik lagi garis pinggir ya. Nah, yang lingkaran besar saya pakai warna kuning lagi. Ini biar tahu saja ya perbedaannya. Karena kita proses dulu ini bentuk lingkarannya, nanti agar bisa menyatu dengan dua objek kotak ini. Oke, ini tanpa garis pinggir juga ya. Nah, seperti itu. Yang ini saya pakai warna putih lah. Ya, tanpa garis pinggir juga. Nah, sekarang kedua lingkaran ini, putih sama kuning saya seleksi. Saya akan potong. Jadi, perintahnya adalah trim. Ya, yang putih memotong yang kuning. Oke. Ini singkirkan, hapus. Nah, ini sudah bolong deh ya. Nah, sudah bolong. Sementara saya hilangkan warnanya, saya kembalikan ke garis seperti itu ya. Oke. Nah, ini saya hilangkan dulu, sorry ya. Saya akan membuat objek kotak untuk memotong bentuk lingkaran yang tadi. Di sini saya bikin kotak di sini ya. Nah, node ya seperti itu ya. Oke. Ya biar pas ya. Saya pakai warna hitam di sini. Ini warna sementara ya. Warna hitam kurang lebih sekian lah. Ya, ini pemotong saja. Oke, kita tampilkan kembali bentuk lingkarannya. Ini dia bentuk lingkarannya, sudah menjadi curve ya. Saya pakai warna kuning. Ya, seperti itu. Nah, oke, sudah pas ya. Sekarang ini saya potong bagian yang di sini. Jadi objek kotak hitam ini memotong bagian lingkaran ini. Nah, saya seleksi hitam, kuning. Saya pakai trim lagi. Oke. Ini hapus. Ya. Nah, sudah lah ya, sudah jadi. Oke. Nah, nggak apa-apa lah, lewat dikit. Nah, dari sini barulah kita gabung. Jadi objek lingkaran yang sudah terpotong ini, yang warna kuning ini, kita gabungkan dengan objek yang abu-abu ya, dua kotak ini. Ya, saya seleksi di Object Manager, lalu pilih Weld. Ya, sudah menyatu seperti itu ya. Nah, baru buat bentuk garpunya saja ya. Oke, itu prosesnya. Ya mungkin agak sedikit rumit ya. Makanya perlu analisa awal dulu ya. Nah, sekarang kita akan bikin bagian atasnya ya. Ini bentuknya segitiga. Kita perhatikan dulu ya detailnya. Nah, seperti ini ya, bentuk segitiga menyatu, ada garis, bukan garis, ada bentuk lengkung, kemudian ujungnya tumpul. Nah, di sini kita bisa membuat menggunakan objek segitiga langsung melalui polygon tool ya. Polygon tool seperti itu. Nanti di bawahnya digabung dengan objek kotak,
Bisa juga menggunakan rectangle tool. Jadi kita membuat objek kotak lah ya. Nah, di sini saya akan menggunakan rectangle tool untuk membentuk objek segitiga. Kenapa menggunakan rectangle tool? Nanti belakangan saya akan jelaskan. Nah, di sini untuk lebih mudahnya saya akan membuat guideline dulu. Guideline ini kita bisa ambil dari penggaris yang ada di kiri dan atas ini ya. Kalau tidak muncul nanti cari di menu view rulers ya, centang ini. Nah, caranya untuk membuat guideline, klik kiri di area penggaris, kemudian tahan geser. Ya, saya bikin yang vertikalnya ya. Nah, oke, ini kalau sudah ketemu node itu, jadi pas dia tengah-tengah ya. Nah, seperti itu. Nah, dari sini baru saya akan membuat objek kotak. Kurang lebih sekian ya. Ini. Ya, seperti itu. Ini tanpa garis pinggir dengan warna yang sama. Nah, oke. Ini saya bawa ke atas dulu. Nah, kurang lebih sekian ya. Nah, di sini kita tidak bisa langsung membentuk segitiga ya. Ini harus diubah menjadi curve dulu. Klik kanan, convert to curve. Dari sini barulah kita bisa membentuk objek lain yang kita inginkan menggunakan shape tool. Di sini saya akan ambil dari sudut kiri, kemudian saya geser seperti itu untuk menjadi bentuk segitiga. Lalu bagian bawahnya saya tarik titik yang di sini, saya tarik ke bawah. Nah, seperti itu ya. Oke. Lalu bagian ini, nah di sini saya akan membuat node baru, add node. Lalu saya bikin objek seperti ini. Nah, pastikan lurus ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat setengah dari bentuk logo Volcom ya, tapi bukan logo itu yang kita buat. Nah, baru seperti ini kan sudah ada bayangan ya, jadinya apa nanti. Oke, ini akan saya bawa ke bawah seperti itu. Nah, di sini saya akan lanjutkan membentuk cekungan di sini menggunakan shape tool. Di sini tengah-tengah ini klik kanan to curve. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, bagian ini saya akan tarik seperti itu. Nanti dicari saja alurnya ya, biar mau menyatu dia. Ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ya masih gunakan shape tool juga. Saya akan membuat bentuk ini tumpul ya. Kurang lebih di sebelah sini klik kanan add node, kemudian di sebelah sini klik kanan add node. Lalu yang di sini klik kanan delete. Ya, nah bagian ini saya akan atur dari sini dulu. Ini saya tarik ke belakang. Ya. Kemudian ini juga saya tarik. Nah, ini hati-hati ya. Menariknya ini. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Yang penting agak tumpul ya, tidak lancip ya. Nah, bagian atas kita biarkan dulu lancip, nanti sekalian kita buat tumpul. Nah, ini yang saya maksud kenapa tadi saya menggunakan bentuk rectangle untuk membentuk segitiga dan bagian bawahnya lengkung ini. Saya bikin
setengahnya, saya proses dulu. Lalu setelah ini kita akan duplikat. Nah, ini tujuannya agar bentuk lengkungnya, cekungnya itu sama antara yang di kiri dan di kanan. Kalau kita langsung membuat bentuk segitiga, ini kemungkinan cekung yang di kiri kanan itu tidak akan sama. Oke, kita lanjutkan. Ini kita duplikat dulu ya. Jadi biar lebih mudah, saya akan gunakan transform dengan mode scale and mirror ya. Nah, di sini sebelumnya sudah pernah saya ajak menggunakan scale and mirror ya. Mirror horizontal ke arah kanan, kopinya rangkap satu, apply. Nah, ini ya. Jadi kiri kanan ini sudah pas. Kita tidak perlu lagi mengatur yang di sebelah kanan. Oke, sampai di sini sudah jelas ya, sudah paham ya. Ini garis guideline-nya bisa kita singkirkan. Klik kanan, delete. Ya. Nah, ini kelihatan ada garis ini karena belum menyatu. Kita gabungkan dulu ya. Klik di sini juga kita klik seleksi ya. Lalu kita weld. Ya, kita gabungkan jadi satu objek. Nah, untuk memastikan ini center point, kita bisa menggunakan align ya. Nah, kita seleksi objek yang ini dengan yang di bawah keduanya, lalu di sini ada align distribute. Kita pilih di sini center horizontal. Bukan horizontal, vertikal. Klik apply. Ya. Kalau memang sudah tengah-tengah, ya dia akan tetap ya. Itu hanya untuk memastikan saja. Nah, lalu bagian atas ini kita perlu buat agak tumpul. Di sini saya akan menggunakan guideline lagi, tapi yang horizontal. Kalau tadi kan yang vertikal. Nah, saya akan ambil dari atas seperti ini. Ya, kurang lebih sekian ya. Nah, oke, ini tujuannya untuk mempermudah membuat node ya. Kita gunakan shape tool lagi seperti itu. Klik dulu objeknya, lalu klik kanan add dan klik kanan add. Nah, yang di sini seleksi, klik kanan, delete. Nah, di sini yang saya bilang ya. Ya, di sini baru kita bisa proses bagian ujungnya karena tadi belum menyatu jadi tidak bisa diproses. Kurang lebih sekian lah ya. Kemudian yang di sini juga terlalu tumpul. Nah, ini biar sama ya. Oke. Nah, kira-kira sekian ya. Nah, diperkirakan saja. Ya. Oke, nanti kalau sudah ini guideline-nya kita singkirkan juga. Klik kanan, delete. Ya. Ya, yang penting agak tumpul lah. Oke, bagian atas sudah jadi. Kita tinggal gabungkan ini. Seleksi lagi keduanya, kita weld. Nah, ini kalau mau dibuat agak lonjong sedikit nggak masalah ya. Ya, biar kurusan ya. Kalau kita lihat ini agak kurusan di sini. Oke. Bagian garpu, bagian bawahnya kita perlu perpendek dulu ya. Kita perpendek. Kita gunakan shape tool lagi. Saya seleksi bagian bawah ya. Klik dulu, seleksi. Nah, seperti itu baru saya akan bawa naik ya. Ini tahan shift ya biar nggak kemana-mana deh. Nah, kurang lebih demikian. Nah, ini baru satu bentuk garpu ya. Di sini kan ada 3 ya, bentuknya ke arah yang berbeda. Nah, di sini saya akan ajak menggunakan transform lagi. Kali ini mode rotasi. Ini yang belum pernah kita coba ya. Makanya ini menariknya membuat logo Yamaha karena ada proses duplikasi dengan mode rotasi. Nah, ini mode rotasi, pilih tengah-tengah, kopinya 2 karena kita akan menambahkan 2 objek. Lalu untuk angle of rotation-nya 120 ya.
klik apply. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini barulah kita buat bentuk lingkaran. Ya, gunakan ellipse tool, tahan shift. Ya, seperti itulah ya. Oke. Nah, ini agar pas, kita bisa atur menggunakan align yang tadi yang pernah saya tunjukkan ya. Nah, kita harus gunakan salah satu objek ya. Nah, misalnya ellipse dengan objek yang ini. Oops, sorry. Nah, yang ini misalnya ya, dengan ellipse. Lalu klik align and distribute. Center. Kita centang yang horizontal juga. Vertikal, horizontal. Oops, sorry. Nah, ini artinya yang mana yang mengikuti. Ini sama dengan mode shaping ya. Jadi yang mana yang kita klik duluan, nanti dia akan mengikuti objek yang keduanya ya. Tadi saya menyeleksi garpu duluan, baru kemudian lingkaran. Nah, jadi garpunya mengikuti lingkaran. Nah, kalau misalnya lingkaran yang ingin mengikuti garpu, ya sebaliknya. Klik lingkaran dulu, baru garpu. Sorry ya. Nah, seperti itu. Center, center. Ya. Oke, mau tengah-tengah dia. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing manual. Manual bisa saja sih, nggak masalah. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, tinggal ini kita atur seberapa tebalnya ya. Misalnya 2,5 atau 3 lah. Ya. Oke. Nah, ini dengan warna yang kita ubah dulu, warna yang garpunya warna yang lain ini. Jadi hitam misalnya. Oke. Ini hitam juga. Oh, sorry. Ya, ini garis pinggirnya. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini sudah selesai ya. Tinggal kita menambahkan teksnya saja. Nah, kita tambahkan teks Yamaha itu ya. Ini kita perkecil sedikit. Oops, sorry. Ini perlu diperbesar lagi. Ya. Oke. Nah, kita tambahkan teks Yamaha. Ini tipenya bold. Kita perbesar Yamaha-nya. Nah, kurang lebih sekian ya. Oke. Nanti silahkan disesuaikan. Biasanya Yamaha-nya di mana? Ada yang di atas, ada yang di kanan gitu. Oke. Kita coba lihat sebagai perbandingan ya. Nah, ini Yamaha. Nah, ini kurang gede aja sih teksnya, nggak masalah ini. Kurang gemuk istilahnya ya. Nah, nanti bisa pilih font yang Arial Black. Ya, ini ada Arial Black ini. Biar lebih gemuk teksnya. Oke, sampai di sini sudah jadi ya. Nah, itu tadi proses pembuatan desain logo Yamaha ya. Jadi ya kesannya gampang-gampang susah ya. Nah, menariknya di sini karena ada teknik rotasi ya. Teknik duplikat dengan mode rotasi itu maksudnya. Kalau dibandingkan dengan logo dari brand kendaraan yang lain, itu kan hanya membuat satu bentuk saja, tunggal ya. Nah, kalau ini ada yang diduplikat. Nah, itu yang menjadi daya tariknya. Kenapa saya ajak kalian untuk latihan membuat desain logo yang ini.
Nah, semoga semuanya bisa. Ini hanya contoh kasus ya, nanti untuk brand yang lain, untuk logo kendaraan yang lain yang kalian banggakan, misalnya Ferrari misalnya itu, atau BMW, ya silahkan dieksplorasi sendiri. Saya tidak buat semuanya ya, ini hanya satu saja. Nah, berikutnya nanti masih dengan latihan logo brand komersial. Nanti apa yang akan kita buat setelah ini, ya berikutnya akan saya tunjukkan. Oke, sampai di sini dulu untuk hari ini.